GPS nih. Jadi kalau kita cari location, kita ketik tempat lokasi Anda, itu langsung nyambung. Ini GPS. Ah, so tahu, ini GPS. Kalau ada yang ngomong saya salah, berarti Anda nggak belajar teologi. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kembali lagi saya akan membahas cocokmologi dari pakai nama. Kali ini yang pertama dia membahas soal cocokmologi soal gitit, yang mana dia berusaha ingin menunjukkan bahwa imam dari Daud itu adalah orang Arab, bukan orang Yahudi. Ya. Tapi saya salut sama pakai nama ini. Dia itu banyak akal untuk mau cocokmologi, mau nipu orang. Itu banyak sekali akalnya. Tapi memang orang yang suka nipu itu kreatif, guys. Banyak cara. Cara yang satu gagal, cari cara yang lain gagal, cari cara yang lain. Dan begitu seterusnya. Tapi memang dia ini kreatif banget untuk mau cocokmologi. Dan kali ini demi usaha kerasnya dia untuk menunjukkan bahwa imamnya Daud bukan orang Yahudi, dia memakai kata gitit. Kita langsung cek aja videonya apa yang dimaksud dengan pakai nama. Mazmur 84 ayat 1. Nanti kita sampai 6 ya. Ini GPS. Ini GPS-nya nih. Sekali lagi, ini GPS-nya. Global Positioning System. Asik. Ya, oke ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Bani Korah. Tentang apa? Tempat kediamanmu ya Tuhan. GPS nih. Jadi kalau kita cari location, kita ketik tempat lokasi Anda, itu langsung nyambung. Ini GPS. Ah, so tahu, ini GPS. Kalau ada yang ngomong saya salah, berarti Anda nggak belajar teologi. Saya nggak belajar teologi, saya cuma baca aja. Yang pertama adalah gitit. Ya, gitit. Ini jangan ditutup Tuan Guruku sayang, Ustadz Aditya, jangan ditutup ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu gitit. Gitit itu apa sih Ustadz Kay? Maka itu kita cari tahu. Gitit Bani Korah yang menunjukkan di mana tempat kediamanmu ya Tuhan. Sedap. Ya, ini bedanya kayak nama sama yang lain. Ketik di Google kosong G-I-T-T-I-T-E. G-I-T-T-I-T-E. Gitit. Gitit, T-nya 2 ya. G-I-T-T-I-T-E. Klik aja nanti keluar Merriam-Webster. Bukan orang Islam ini. Definition, itu di atas tuh Merriam-Webster, yang paling atas ya. Oke. Udah? Ya. Oke ya. Inhabited of God. Itu yang udah jangan diturunin. Oke. Itu definition of GTT. Ya. Kata benda itu noun, ya di blok Ustaz, langsung bawa ke Google Translate. Ini hari ini cepet banget ya, asik. Inhabitant of God in ancient Palestine. Ya. One of the chief cities of Palestine. Oke. Seorang penduduk Gad di Palestina kuno. Pemirsa di screenshot. 1, 2. Ya, ayat yang dia pakai untuk referensi, untuk menunjukkan bahwa imamnya Daud itu bukanlah orang Yahudi, tapi orang-orang dari Palestina, orang-orang Arab, itu melalui Mazmur 84 ayat pertama. Dikatakan di sini, untuk pemimpin biduan menurut lagu gitit. Nah, karena muncul kata gitit di sini, jadi dia bilang bahwa imamnya itu orang gitit. Kalau kita bilang sini ya, sebenarnya ini kan puji-pujian ya. Ini puji-pujian yang disampaikan dan kemudian muncul kata gitit di situ dan dikatakan bahwa Daud itu imamnya ya gitit itu. Gitit yang adalah orang mana? Nanti dia juga bahas Bani Korah, tapi Bani Korah saya akan bahas di video selanjutnya. Jadi ikuti semua ya, mulai dari gitit, Bani Korah, kemudian yang terakhir nanti cocokmologinya yang gagal total. Ya, sekarang kita bahas gitit dulu. Apa yang menjadi arti dari gitit dalam ayat ini sebenarnya? Kalau kita lihat di sini ya, untuk pemimpin biduan menurut lagu gitit Mazmur Bani Korah, betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Gitit. Oke, kalau kita masuk di sini dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan La Manasye al-Hagitit Libne Korah Mismor Mahyedidot Miskenotegika Adonai atau Yahweh Zebaot. Jadi dikatakan al-Hagitit. Dikatakan di sini ya. Lemenasye al-Hagitit. Nah, gitit di sini menurut cocokmologinya pakai nama, dia mengatakan tadi bahwa cocokmologinya adalah dia adalah orang Gad. Oke, bisa jadi seperti itu. Tapi kita coba cari kamus yang lain, yaitu kamus dari bahasa Ibrani atau kamus dari Yahudi sendiri ya. Karena perspektifnya kita harus tahu bahwa perspektif Yahudi harusnya kayak gitu kan. Mari kita cek.
Ya, ini adalah ensiklopedia Yahudi ya, guys. Kita akan lihat ini di kamus aja ya, di Google Translate, karena bahasa Inggris juga kan akan susah dimengerti. Saya sudah copy di bagian ini. Dan kita akan lihat. Dikatakan di sini alat musik yang disebutkan dalam Mazmur. Ini berapa ya? 8 ya. Dan selanjutnya, pokoknya intinya sampai 84 lah. Kata tersebut dijelaskan oleh Gesenius Thesaurus, dikatakan yang berarti alat pemukulan. Alat pemukulan, tetapi sekarang secara umum digunakan untuk menunjukkan sitarasi, mengikuti targum, mendapatkan nama dari Gad. Jadi gini loh, alat musik ini adalah alat musik yang namanya memang tercatat di dalam orang-orang Gad. Jadi bukan gitit itu adalah orang Gad, bukan. Tapi alat musik yang berdasarkan bahasa dari orang-orang Gad. Paham ya? Bahkan dikatakan di sini ya, dia mengutip sebuah Talmud yang mengatakan bahwa gitit adalah sebuah kiasan untuk Edom yang akan diinjak-injak seperti pemeras anggur. Jadi ini gitit ini seperti orang Edom yang diinjak-injak seperti memeras anggur gitu. Kalau memeras anggur kan ditumbukin sampai dia anggurnya bisa keluar airnya kan. Nah, kira-kira seperti itu. Dan kita akan lihat lebih spesifik lagi. Ketiga, dan melawan pandangan ini dengan menyatakan bahwa konteks pasal tidak ada hubungannya dengan orang Edom. Jadi nggak ada ya. Ibnu Ezra menjelaskan nama gitit mengacu pada fakta bahwa Mazmur yang disebutkan di atas disusun demi keturunan Obed Edom, orang Git yang adalah seorang Lewi. Jadi di sini sebenarnya lebih bisa dibuktikan bahwa gitit di sini adalah orang Lewi yang mana itu adalah keturunan Edom, Obed. Jadi kalaupun mau cocokmologi, mau pergi kepada orang Gad dan lain-lain, sebenarnya nggak cocok. Di mana ada imam bait suci, itu adalah orang Filistin, orang Gad, orang yang memusuhi bangsa Israel. Nggak ada. Imam itu udah pasti orang Yahudi. Bahkan di sini juga ada bukti di mana gitit ini adalah mengacu kepada keturunan dari Lewi itu sendiri. Dikatakan penafsiran juga ditemukan dalam Septuaginta bahwa gitit berarti dinyanyikan sesuai irama alat pemeras anggur. Oke, bagian ini jadi lebih masuk akal. Kita tahu tadi bagaimana gitit itu seperti memeras anggur. Bagaimana ada tumbukan, kalau di Indonesia mungkin padi ya, tumbuk padi begitu. Ini anggur. Dan kemudian Mazmur ini, karena kitab Mazmur adalah kitab nyanyian, maka nyanyian ini dinyanyikan sesuai dengan ketukan bagaimana orang memeras anggur. Mungkin ditumbuknya gini. Ya kan? Wong tong ini ko dibanding ke. Ya, gitu kan lagunya irama sesuai dengan ketukan. Benar gak? Jadi gitit ini ketika Mazmur mengatakan gitit, maka dia harus menyanyikan apa yang tertulis di dalamnya sesuai dengan ketukan pemeras anggur. Jadi pakai nama kalau mau cocokmologi dan kemudian Anda lari, cocokmologi Anda lari menuju kepada orang Gad. Bagaimana imamnya Daud ternyata terbukti orang Gad. Imamnya Daud itu tidak hanya orang Yahudi, nanti ujung-ujungnya Anda bilang bahwa berarti ya Nabi itu nggak harus orang Yahudi, tapi juga bisa dari orang-orang dari Arab, contohnya gitu. Dan itu cocokmologi yang nggak bisa dibuktikan pakai nama. Jadi tolonglah belajar hermeneutik baik-baik. Alkitab itu kita pahami, itu harus ada urutannya. Harus ada rumusnya, cara-caranya. Bahkan Anda sendiri kalau mau bahas kitab Anda, Quran itu pasti ada cara-caranya. Cara untuk menerjemahkan, mengartikan itu. Di Alkitab juga gitu, nggak bisa Anda sembarangan. Kuliah itu juga lama. Habis Anda kuliah liturgika lagi. Di kampus yang belum ada sampai sekarang. Liturgika itu atau liturgi itu apa sih? Itu kan susunan ibadah. Begini jadi jago-jago bahas Alkitab, padahal Anda belajar susunan ibadah doang. Jadi Bapak, please. Tolonglah kalau bahas Alkitab tuh yang jujur. Jangan nipu-nipu mulu. Cocokmologi, nipu, dan orang dipleset-plesetin. Anda tahu ya karakter dari Kristus ya. Kristus itu sang raja itu. Kalau yang berlawanan dengan Kristus itu namanya apa ya? Antikris kan? Hati-hati Pak.
Hati-hati, jangan sampai Anda sampai saat ini dipakai untuk menyesatkan banyak orang, karena saya lihat Anda tidak pernah membahas kitabnya Anda. Anda hanya membahas kitabnya Kristen yang kemudian dipleset-plesetin terus. Hati-hati, penyesatan memang ada, tapi celakalah bagi mereka yang mengadakan penyesatan itu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo sini. Jangan lupa ikuti video selanjutnya. Saya akan bahas soal Bani Korah. Bani Korah yang mana dia cocok melogikan lagi sama Kainama. Mari kita sama-sama membahas kebenaran. Jangan suka yang hoax dan barang palsu, itu tentunya pasti akan gampang rusak cuy. Sampai ketemu di video selanjutnya. God be with you all.